The World Health Organization declared the coronavirus outbreak a global health emergency. COVID-19 telah dinyatakan sebagai pandemi oleh WHO sejak bulan Maret tahun 2020 dan masih menjadi masalah kesehatan dunia hingga sekarang. Tidak hanya orang dewasa, anak-anak pun rentan terinfeksi virus COVID-19 dan turut menyebarkannya. Kasus konfirmasi positif COVID-19 di Indonesia pada anak-anak mengalami peningkatan sebesar 2% pada bulan Agustus 2021. Hal ini tentunya membuat pembelajaran tatap muka atau PTM di sekolah sangat berisiko. Melihat anak-anaknya yang sudah memulai kegiatan PTM, orang tua pun menjadi khawatir akan kesiapan anak-anak mereka dalam menerapkan protokol kesehatan yang ketat untuk mencegah penularan COVID-19. Lalu, apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kesiapan anak dalam melakukan pembelajaran tatap muka? Nah, di sini kita bisa menggunakan prinsip model mental. Model mental adalah asumsi yang dipegang oleh individu dan organisasi yang dapat menentukan bagaimana suatu organisasi berpikir dan bertindak. Menurut asumsi kami, promosi kesehatan dapat membantu anak-anak sekolah dalam melaksanakan protokol kesehatan dengan baik. Maka dari itu, dalam rangka meningkatkan kesiapan anak untuk pembelajaran tatap muka dan mencegah penularan COVID-19, perlu adanya peningkatan promosi kesehatan, terutama dalam hal perilaku hidup bersih dan sehat. Oleh karenanya, kami sebagai mahasiswa dari Fakultas Kesehatan Masyarakat memutuskan untuk melakukan kegiatan dengan judul Penyuluhan Persiapan Pembelajaran Tatap Muka. Dalam melakukan persiapan penyuluhan, kami berdiskusi untuk menentukan visi bersama. Visi bersama merupakan sebuah proses membangun sebuah komitmen dalam suatu kelompok dengan menggambarkan visi organisasi menjadi visi masing-masing individu yang bekerja di organisasi tersebut. Setelah melalui prosesnya, visi bersama kami adalah meningkatkan kesiapan pembelajaran tatap muka pada anak-anak. Pernahkah kamu merasakan celah yang terbentuk ketika ingin mencapai keinginan kamu, namun realita yang ada menghambatmu? Apa yang kamu lakukan? Nah, seperti saat pandemi COVID-19 ini, siswa sangat ingin beraktivitas di sekolah dengan normal. Realitanya mengharuskan mereka untuk mengubah kebiasaan dengan menerapkan protokol kesehatan untuk menghindari penularan virus COVID-19. Jika siswa tidak bisa menerapkan kebiasaan baru, maka keinginan tersebut tidak akan tercapai. Untuk itu, siswa perlu mengembangkan disiplin pengembangan diri agar dapat memahami realita yang ada dan dapat melihat hal yang penting untuk dilakukan, terutama ketika melaksanakan pembelajaran tatap muka selama pandemi COVID-19. Masih meningkatnya kasus COVID-19 pada anak dapat disebabkan karena anak sekolah masih belum menerapkan protokol dengan benar. Hal ini memperlihatkan pentingnya arahan yang tepat dalam menerapkan protokol kesehatan pada anak sekolah, terutama ketika menjalankan pembelajaran tatap muka. Apabila pengetahuan penerapan protokol kesehatan meningkat, risiko penyebaran COVID-19 di antara anak sekolah pun dapat menurun. Oleh karena itu, kami memilih sasaran penyuluhan pada anak sekolah, yaitu siswa SMP kelas 9 di SMP Negeri 137 Jakarta. Menurut kami akan lebih mudah untuk menangkap dan menerapkan pembelajaran yang dilakukan dengan penyuluhan tatap muka sekaligus praktek protokol kesehatan secara langsung. Pelaksanaan penyuluhan ini dilakukan pada tanggal 26 November 2021. Sebelumnya, kami telah membuat kelompok kerja sesuai dengan pembagian tugas, mulai dari tim yang menyiapkan materi hingga tim intervensi yang turun ke lapangan. Setelah rencana selesai dibuat, hal yang selanjutnya dilakukan adalah melaksanakan kegiatan. Yuk, kita lihat keseluruhan penyuluhan di kompilasi berikut. Selamat menonton! Video. Video juara. Nah, Iwan nggak jadi datang. Nggak ada. Oh, berarti kurang ini hari ini.
bagian telapak tangan. Setelah menggunakan, kita tutup ke sela-sela jari. Berapa minimal kita dianjurkan untuk menjaga jarak? Apa? 1 meter. Yakin 1 meter? 1 meter benar. Jadi setiap hari kita menggunakan masker kain, sebaiknya menggunakan masker kain 2 lapis. Benar salah? Ditunggu ya dulu ya. Tadi cinta ditunggu ya dulu ya. Asik kan? Seru sekali ya penyuluhannya. Semoga dapat bermanfaat ya, terutama untuk teman-teman dari SMPN 137 Jakarta. Kemudian setelah terlaksananya kegiatan, tim melakukan penilaian hasil dari intervensi dengan cara melihat hasil pretest dan posttest. Hasilnya menunjukkan ada peningkatan di skor siswa pada posttest jika dibandingkan dengan pretest. Hal ini menunjukkan bahwa penyuluhan telah berhasil meningkatkan pengetahuan siswa mengenai protokol kesehatan 3M. Nah, seperti itulah keseluruhan proyek intervensi kami. Kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik menggunakan konsep berpikir sistem, yang dimana kita mencoba melihat masalah dari jarak yang lebih jauh dan lebih kompleks sehingga masalah dapat terlihat secara menyeluruh dan masalah dapat diselesaikan secara sistemik. Dan tak lupa kami ingatkan teman-teman untuk jangan lupa menerapkan prokes di masa pandemi ya, karena merupakan hal yang sangat penting untuk mencegah penularan COVID-19 terutama saat pembelajaran tatap muka. Ayo lindungi diri dan keluarga dari COVID-19. Sekian dari kami, jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan share ya. Terima kasih dan sampai jumpa.